warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang perjalanan rumah Tahfidz As-Sani di makam haji. Rumah Tahfidz As-Sani di makam haji ini sudah berjalan kurang lebih 6 hingga 7 tahun. Tepatnya didirikan pada tahun 2014, pada bulan Januari 2014. Adapun latar belakang dari pendirian rumah Tahfidz As-Sani ini berlatar belakang dari diri pribadi saya sendiri. Yang pertama, ada rasa hampa ya ketika saya sudah selesai menyelesaikan setoran 30 juz dan saya sudah berkeluarga. Saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri pribadi saya, yaitu saya merasakan mulai berkurangnya ruh untuk menghafalkan Al-Quran. Karena itu saya berkeinginan untuk terus menjaga ruh menghafal Quran ini, menjaga semangat menghafal Al-Quran ini, sekaligus ingin juga untuk bisa istiqomah dalam menjaga hafalan yang sudah saya hafalkan. Maka saya bertekad untuk mendirikan rumah Tahfidz As-Sani untuk bisa mengajar, dan nanti dengan mengajar itu juga membantu saya untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya merasa sangat sedih, prihatin ya, ketika banyak para ummahat yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tahfidz, tapi dirinya sendiri, orang tuanya tidak menghafalkan Al-Quran. Ini nanti sangat terasa kurang ya ketika sedang mendampingi anak-anak menghafal Al-Quran. Berbeda kalau ibunya, orang tuanya itu menghafalkan Al-Quran. Karena itu saya mengajak para ummahat, terutama yang memiliki anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, mari kita menghafal. Agar nanti ketika kita mendampingi anak-anak kita belajar menghafal Al-Quran, ada ruh tersendiri, ada kekuatan tersendiri yang bisa mendorong anak untuk semakin semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, saya ingin memberikan keyakinan kepada seluruh kaum muslimah khususnya ya, terutama yang ada di Sukoharjo dan Surakarta ya, Solo Raya. Keyakinan bahwa insya Allah sesibuk apapun kita akan mampu menghafal Al-Quran selama ada semangat dan ada bukti nyata. Jadi meskipun kita usianya sudah mungkin tidak muda lagi, atau banyak sekali aktivitas kita, insya Allah kalau kita punya semangat dan usaha sedikit demi sedikit, insya Allah bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian latar belakang terakhir adalah kegelisahan dalam diri saya sendiri ketika saya melihat banyak kaum muslimin yang telah menyumbangkan sesuatu yang berarti untuk kejayaan din ini, entah dengan darah mereka, para syuhada, entah dengan tinta mereka, dengan ucapan mereka ya, para ulama, mencerdaskan kaum muslimin dari kebutaan terhadap din Islam ini. Begitu juga para agniya telah berjuang, telah mencurahkan segala hartanya untuk membantu perjuangan umat Islam, mendirikan sekolah-sekolah Islam, mendirikan masjid-masjid dan sebagainya. Ada kegelisahan dalam diri pribadi saya, apa yang bisa saya berikan untuk Islam. Dan saya merasa kemampuan saya hanya di bidang ini, di bidang tahfidz, maka saya berharap inilah yang bisa saya sumbangkan untuk kemajuan umat Islam khususnya di wilayah Solo Raya. Itu yang menjadi latar belakang mengapa saya mendirikan rumah Tahfidz As-Sani. Alhamdulillah dan biidznillah, dengan mengucap bismillah saya mendirikan rumah Tahfidz As-Sani, di mana pada saat pertama kali berdiri ada sekitar 24 santri.
Kemudian saya mengajar sendiri di ruang yang mungkin cukup sempit ya, 2 kali 3 meter saja. Saya mengajarkan tahfidz dan alhamdulillah mereka cukup respon dan merasa senang. Kemudian saya canangkan setiap setengah tahun sekali kita akan membuka pendaftaran baru, dan alhamdulillah waktu demi waktu berjalan, santri Asani terus berkembang hingga kurang lebih 100 santri. Dan saat itu saya sudah mulai kewalahan kalau saya harus mengajar sendiri. Kemudian saya mengangkat para santri senior untuk menjadi asisten-asisten saya. Dan sampai saat ini ada sekitar 13 ustadzah ya yang ada di Asani yang siap menyimak para santri. Dan karena kebutuhan kita, semakin banyaknya santri, semakin banyaknya ustadzah, kita tentu harus juga diikuti dengan banyaknya dana ya untuk perjalanan tahfidz ini sendiri. Maka kami membuka kesempatan untuk para donatur ya memberikan sebagian dananya untuk membantu operasional kami. Karena kalau tidak ada dana operasional, nanti biaya yang dibebankan kepada santri menjadi agak besar. Karena kalau sebelumnya ya, sebelum awal-awal kita hanya infak sukarela, akhirnya SPP per bulan, itu pun dengan pilihan kemampuannya mau SPP berapa. Dan tentunya kalau ingin langgeng, ingin terus berjalan, kita juga harus mampu memberikan gaji yang layak untuk para ustadzah. Kalau kita mengandalkan dari SPP saja, maka itu tidak cukup. Maka kita membuka kesempatan untuk para donatur membantu biaya operasional kami. Alhamdulillah beberapa donatur ada yang bersedia membantu operasional kami, dan kami akan terus membuka kesempatan untuk kaum muslimin muslimat membantu perjuangan kami menghafalkan Al-Quran ini dengan berdonasi semampunya. Itu perjalanan kami, dan alhamdulillah sekarang Rumah Tahfidz Asani berkembang. Dan saat ini karena masa pandemi, pembelajaran Rumah Tahfidz Asani dibagi menjadi 2, yaitu online dan offline. Sebagian santri memilih online dan kita layani, jadi mereka menyetorkan dengan cara tidak langsung, dan yang sebagian offline atau langsung ke ustadzahnya. Dan saat ini karena pandemi, maka mereka datang ke ustadzahnya masing-masing, jadi tidak di Asani, kecuali yang setorannya ke saya atau ke Ustadzah Aisyah di Rumah Tahfidz Asani. Itu perjalanan tentang Rumah Tahfidz Asani. Kemudian perlu saya sampaikan juga keunggulan dari Rumah Tahfidz Asani. Yang pertama, bahwa Rumah Tahfidz Asani ini memang sangat cocok sekali untuk para ummahat atau muslimah, yang tidak hanya ummahat ya, yang single pun sangat cocok, terutama yang mereka sibuk bekerja. Silahkan bergabung dengan Rumah Tahfidz Asani, karena kita membuka kesempatan ya untuk menghafal dari hari Senin sampai dengan Sabtu dengan pilihan waktu pagi atau sore. Dan nanti kalau donatur kita sudah banyak, nanti kita bisa membuka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sehingga sesibuk apapun bisa datang ke Asani. Yang kedua, ya, target dan lama belajar disesuaikan dengan kemampuan santri. Jadi tidak ada paksaan harus setor sekian-sekian gitu ya. Sehingga para santri insya Allah tidak terlalu tertekan dalam belajar tahfidz. Kecuali nanti yang program asrama ada target 2 atau 3 tahun harus selesai 30 juz. Kemudian berikutnya, yang selanjutnya, keunggulan dari Rumah Tahfidz Asani adalah santri dapat disimak setiap datang itu sekitar 1,5 juz ya, maksimal 1,5 juz bisa disimak. Jadi itu nanti terbagi dari ziyadah, murojaah juz baru, dan murojaah juz selama. Sehingga di sini benar-benar sangat mementingkan kualitas daripada kuantitas. Semuanya harus dimurojaah rutin ya, dan bergiliran, sehingga semuanya tetap yang sudah dihafal itu disetorkan kembali kepada para ustadzah. Kemudian keunggulan lainnya, di sini santri dapat belajar selamanya, dalam arti tidak ada batas waktu belajar.
Jadi meskipun misalnya dia targetnya hanya 5 juz, setelah 5 juz dia fokus hanya untuk murojaah terus sampai selamanya. Begitu juga yang nanti selesai 30 juz masih boleh tetap ke Asani untuk menyetorkan murojaah. Jadi tidak ada batasan waktu belajar sekian tahun, seperti itu tidak ada. Tapi nanti setiap tahun sekali kita akan mengadakan wisuda, dan wisudanya nanti sistemnya per kategori 1 juz, 3 juz dan sebagainya. Kemudian keunggulan lain ada SPP kita insya Allah terbilang murah ya, dalam arti 1 bulan aja kadang 50.000 nggak nyampe, tapi kita sistemnya bayarnya 1 semester sekitar 200.000 per semester atau 175, 200.000 ya, tergantung kemampuan santri. Dan di sini sistemnya subsidi silang, jadi ketika tidak mampu ya mungkin bayarnya semampunya, yang berlebih silahkan memperbanyak SPP-nya. Jadi kita memang untuk masalah biaya kita fleksibel, dan kita juga membuka kesempatan para donatur untuk membantu biaya operasional. Itu beberapa keunggulan dari Rumah Tahfidz Asani. Dan di sini juga di Rumah Tahfidz Asani juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung tahfidz seperti daurah tahfidz, daurah tahsin, rihlah Qur'aniyah, tasmi akbar dan sebagainya. Dan untuk menambah pengetahuan kita tentang Rumah Tahfidz Asani, nanti silahkan disimak testimoni dari beberapa santri kita dan juga selain pandang dari Rumah Tahfidz Asani. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Atiyatus Salihah. Saya kelahiran 77. Saya mulai menghafal ketika umur saya 35 tahun. Kenapa saya bergabung dengan Rumah Tahfidz Asani? Karena bagi seorang penghafal Al-Quran itu membutuhkan sebuah komunitas. Ketika kita berkumpul dengan sesama penghafal Al-Quran, kita akan saling bercermin, saling menyemangati, saling memberi masukan. Ketika kita futur atau istilahnya kendor semangat, maka kita akan ketika kita mendapati teman kita bersemangat, maka kita akan kembali bersemangat. Begitu juga sebaliknya, ketika teman kita kendor atau futur, maka kita yang akan memberi masukan kepada mereka untuk kembali bersemangat. Alasannya lain saya bergabung dengan Rumah Tahfidz adalah ketika kita menghafal itu kadang ada beberapa huruf atau kalimat atau kata yang terlewat dari hafalan kita. Jadi ketika kita menyetorkan hafalan, kita akan menjadi tahu di mana letak kesalahan kita. Begitu juga ketika kita murojaah. Ketika kita setoran murojaah, maka kita akan mengetahui di mana letak kebiasaan kesalahan kita. Dengan harapan kita bisa menyiasati, atau istilah Jawanya adalah niteni, di mana letak kesalahan kita. Gitu. Kemudian, oh iya, hafalan saya sekarang adalah 15 juz. Jadi masih kurang separuh lagi, mohon doanya. Kemudian kalau saya menghafal itu, prinsip saya dalam menghafal adalah saya tidak menyetorkan dengan jumlah banyak, tapi sedikit-sedikit. Saya selama ini nyetor ke Asani itu setiap 1 minggu hanya 1 lembar. Setiap 1 minggu 1 lembar. Setiap kali setoran saya selain menyetorkan hafalan baru, saya harus murojaah hafalan yang lama. Jadi ya sedikit-sedikit, 1 minggu 1 lembar, 1 minggu 1 lembar. Kemudian lama-lama menjadi bukit, seperti itu. Kemudian untuk usia, sebenarnya saya itu mulai menghafal di usia 35 tahun. Jadi tidak di usia muda, saya di usia masih dini saya menghafal.
saya menghafal sudah di usia yang ya hampir istilahnya hampir tua ya, 35 tahun. Tapi insya Allah itu tidak menjadikan kendala bagi kita jika sudah berazam untuk menghafal Al-Quran. Demikian testimoni dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Retno Asih Widowati, usia menjelang 52 tahun, ibu dari 8 orang anak dan 1 orang cucu. Saya bergabung di Rumah Tahfidz Ats-Tsani sejak Januari 2018. Alhamdulillah, dengan bergabung di Rumah Tahfidz Ats-Tsani terjaga semangat dan keistiqomahan di dalam menghafal Al-Quran. Di Rumah Tahfidz Ats-Tsani saya bertemu dengan para pejuang, akhwat pejuang penjaga kalamullah, ya, sehingga semakin memotivasi saya untuk senantiasa bersemangat menghafalkan Al-Quran. Niat saya menghafalkan Al-Quran adalah dalam rangka untuk bekal akhirat saya, dan semoga juga untuk suami saya yang telah membiayai kehidupan kami sekeluarga. Semoga setiap huruf yang saya baca suami mendapatkan pahalanya, dan juga untuk memberikan contoh teladan bagi anak keturunan kami. Semoga anak keturunan kami mengikuti jejak langkah kami. Oleh karena itu, mari ibu-ibu, karena hidup di dunia ini adalah sementara dan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Kita yakin semuanya pingin hidup yang abadi, karena itu mari kumpulkan bekal dengan hafalan Al-Quran, dan agar semangat menghafal Al-Quran itu senantiasa terjaga, mari bergabung di Rumah Tahfidz Ats-Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Ibu-ibu, kenalkan, nama saya adalah Ibu Tazkirah. Usia saya 65 tahun. Dulu saya adalah seorang guru dengan mata kuliah IPA Biologi. Setelah pensiun, saya mempunyai banyak waktu luang, sehingga saya menyadari bahwa bacaan Al-Quran saya tidaklah bagus. Oleh karena itu, saya mencari kelompok-kelompok untuk belajar tahsin. Dari berbagai kelompok tahsin ini, kemudian saya dikenalkan dengan Ats-Tsani. Alhamdulillah, di Ats-Tsani ini saya cocok sekali dan saya merasa lebih bagus karena cara mengajarnya dengan sistematis yang bagus. Sehingga saya kerasan di situ. Selain daripada ini belajar tahsin, di sini juga banyak motivasi daripada ustadzah-ustadzah yang ada di sini. Kemudian ada tugas untuk menghafal Al-Quran. Semula saya tidak begitu percaya apakah saya bisa menghafalkan dalam usia yang sudah lanjut seperti ini. Tetapi dengan motivasi daripada ustadzah yang ada di Ats-Tsani, alhamdulillah saya berusaha untuk mulai menghafal. Saya mulai menghafal pada usia 62,5 tahun, hampir 63 tahun. Alhamdulillah, walaupun dengan pelan-pelan saya bisa mengikuti dan bisa belajar dengan baik. Sampai sekarang saya sudah menghafalkan 2 juz 30 dan juz 1, dan sekarang menginjak pada juz kedua. Saya senang sekali
karena ternyata walaupun dalam usia yang sudah lanjut, ini saya bisa menghafalkan. Saya berharap dengan menghafalkan Al-Quran ini, besok di Yaumul Akhir, saya mendapatkan syafaat daripada Al-Quran ini. Juga akan bisa memberikan syafaat bagi ayah ibu saya, juga suami saya yang sudah meninggal. Saya berharap kami bisa berkumpul di Jannatul Firdaus. Selain itu, saya juga ingin mengharapkan daripada anak-anak saya bisa mulai menghafalkannya, walaupun dalam kesibukan-kesibukan mereka. Saya menyesal sekali kenapa baru setelah pensiun baru mulai menghafalkan. Tapi alhamdulillah, saya berharap sampai akhir hayat kami, akhir hayat saya bisa istiqomah untuk menghafalkan Al-Quran ini. Kemudian ini juga merupakan motivasi daripada anak-anak saya, sehingga anak-anak saya menyekolahkan anak-anaknya, sehingga cucu-cucu saya sudah banyak yang mulai belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya berharap ibu-ibu yang sudah usia lanjut juga bisa menghafalkan Al-Quran, dan usia tidak menghalangi asal kita mempunyai kemauan yang keras. Alhamdulillah. Saya cukupkan sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan informasi saja, saat ini Yayasan As-Sani Surakarta sedang membangun sebuah asrama, itu asrama Tahfidz As-Sani. Insya Allah nanti asrama ini akan kita gunakan untuk santri mukim dan juga nanti non mukim. Jadi insya Allah mulai bulan Januari rumah Tahfidz As-Sani yang di Makam Haji akan berpindah tempat ke gedung yang baru yang sedang dibangun, yang terletak di samping Masjid As-Sopiah yang ada di daerah Widororejo Makam Haji. Nanti akan mulai Januari berpindah di sana, dan juga nanti akan berpindah nama rumah Tahfidz As-Sani menjadi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sani Surakarta, dan nanti akan melayani 2 program, yaitu mukim dan non mukim. Untuk mukim yang asrama nanti target 2 atau 3 tahun selesai, sedangkan non mukim akan melayani seperti rumah Tahfidz As-Sani saat ini. Jadi insya Allah mulai Januari nanti rumah Tahfidz As-Sani akan berganti nama menjadi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sani dan berpindah tempat di samping Masjid As-Sopiah Widororejo Makam Haji. Bagi yang ingin membantu perjuangan kami membangun rumah Tahfidz, membangun asrama Tahfidz, silahkan menghubungi Ustazah Juni ataupun Ustadz Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.